Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Mitasari dari Program Manajemen 3 kelas pagi. Jadi di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari dosen akuntansi saya Bapak Pak Ojan, di mana terdapat 5 soal. Yang pertama adalah sejarah akuntansi dunia. Sejarah akuntansi dunia. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia bisa dibagi menjadi 4, yaitu sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia, sejarah sistem pencatatan akuntansi, perkembangan ilmu akuntansi, dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Mengenai sejarah lahirnya praktik akuntansi, riwayatnya bisa dilacak sejak masa Mesir kuno pada tahun 3200 sebelum Masehi. Saat itu telah dikenal 2 teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Teknik yang pertama adalah sejenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan, ditandai, serta kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Sementara teknik yang kedua menggunakan sejenis token yang disimpan dalam bentuk lebih besar dengan berbagai jenis yang lebih kompleks dibandingkan menggunakan koin. Luca Pacioli memperkenalkan 2 kegiatan pencatatan. Pertama, kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Yang kedua, kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per 1 kali jalan. Kegiatan itu dicatat dengan teratur dan berkelanjutan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca itulah yang disebut dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Menurut Luca, tujuan kegiatan pembukuan pada saat itu adalah untuk memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pedagang soal aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Lanjut nomor 2, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkan kepada mahasiswa, yang mana dikala itu masih 1 universitas yang mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sekalipun demikian, dalam perkembangannya mulai banyak universitas lain juga yang mengampu disiplin ilmu akuntansi, baik kampus negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Di Indonesia, akuntansi disinyalir telah dikenal sejak tahun 1642, namun bukti jelas soal adanya penerapan akuntansi di tanah air baru ada dalam pembukuan Ambient Society yang berdiri di Jakarta pada tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda. Kegiatan perekonomian padat berakibat diperkenalkannya fungsi auditing di Indonesia pada tahun 1907. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W. Labridgin yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Sementara orang pertama yang melakukan pekerjaan audit di tahun 1967 adalah Pansejin. Kehadiran Pansejin diikuti berdirinya Jawatan Akuntan Negara yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda di tahun 1915. Sementara kantor akuntan di Indonesia didirikan pada 1918 oleh Prese dan Hogeweg. Setelah itu berdiri pula kantor akuntan Haye Porens pada tahun 1920 dan Jawatan Akuntan Pajak. Baru pada 1929, terdapat orang Indonesia pertama yang tercatat bekerja di bidang akuntansi, yaitu seorang J.D. Messi yang bekerja sebagai pemegang buku Jawatan Akuntan Pajak. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah RI memiliki kesempatan untuk mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar akuntansi ke luar negeri. Hal ini mendukung perintisan pendidikan akuntansi di tanah air. Pada tahun 1952, RI juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 mengatur pemberian gelar akuntan. 5 tahun kemudian, organisasi profesi akuntan di Indonesia bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI didirikan pada 23 Desember 1957.
Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik pada tahun 1978 dan seksi akuntan pendidik di tahun 1986. Lanjut, nomor 3, sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Bidang-bidang akuntansi diantaranya yaitu bidang keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna atau general purpose. Kegiatan meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, pemeriksaan akuntansi atau auditing. Kegiatan yang dilakukan dalam auditing adalah pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan pelaporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Pengendalian perusahaan melalui aktivitas yang dijalankan merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen. Yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besar harganya produksi suatu barang atau produk. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Yang keenam, peranggaran atau budgeting. Budgeting dalam bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisis dan pengawasannya. Anggaran adalah sarana untuk menjabarkan tujuan perusahaan. Anggaran berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta nilai uangnya di masa datang. Yang ketujuh, bidang akuntansi pemerintahan. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di bidang pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Dan yang kedelapan, sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif, dan efisien. Mulai dari mengorganisir dokumen, formulir-formulir, dan menyusun prosedur pencatatannya. Lanjut, nomor 4. Sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi akuntansi yaitu pemilik. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Laporan akuntansi dapat membantu pemilik memahami posisi keuangan, kondisi investasi, membandingkan rekening dengan periode sebelumnya, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang serta hasil yang mungkin dicapai. Kedua, manajemen. Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan sehingga mereka bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Contohnya, untuk menentukan harga produk, manajer bidang produksi memerlukan informasi dari akuntan yang berkaitan dengan perhitungan biaya produksi. Yang ketiga, karyawan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakannya sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, hingga kepentingan karyawan lainnya. Adapun pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak dari luar perusahaan tapi memiliki hubungan dengan perusahaan, baik sebagai rekan kerja maupun pemilik saham. Yang pertama ada kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan seperti bank. Yang kedua, pemerintah. Perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
Ketiga, investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkan ke perusahaan. Oleh karenanya, investor menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dan prospek perusahaan di masa depan. Yang keempat, masyarakat. Golongan masyarakat termasuk ke dalam konsumen dan mereka yang akan menjadi karyawan perusahaan. Sebagai konsumen, masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi hubungan dagang dan usaha yang akan datang. Selain itu, lewat informasi akuntansi, masyarakat juga dapat melihat kontribusi perusahaan dalam skala perekonomian nasional dan perkembangan kesejahteraan perusahaan. Dan dilanjut ke nomor 5, yang terakhir, sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap terjadinya transaksi. Yang kedua, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Yang keempat, posting buku besar. Setelah dicatat ke dalam jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva yang dicatat dalam satu periode. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor, kode atau kode tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga lebih mudah dalam melakukan pengecekan. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan yang selanjutnya itu dalam siklus akuntansi yang harus dilakukan akuntan adalah menyusun neraca saldo dan penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi yang sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Yang keenam, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi ada penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan.
Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuannya untuk melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melakukan aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Yang kedelapan, tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifatnya opsional, boleh dilakukan dan boleh tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu terutama yang selalu berulang bisa lebih sederhana. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang banyak karena saya juga masih belajar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mendukung saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you, bye-bye.